Halo sahabat Cici Tales, bagaimana keadaan kalian hari ini? Cici doain kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Siapkan headset, cemilan, dan mantapkan posisi rebahan kalian ya, karena film yang bakal kita bahas juga merupakan sebuah film yang menarik dan informatif. Film yang bakal kita bahas kali ini berjudul False Positive yang dirilis pada tahun 2021. Sekali lagi Cici tekankan, film ini bukan berpoin kepada sebuah kevulgaran, tapi lebih ke informasi yang edukatif dan perlu kedewasaan serta pemikiran yang luas dalam memahami film ini. False positive sendiri berarti sebuah positif yang palsu, namun di film ini juga ditekankan kepada positifnya sebuah kehamilan namun memiliki sebuah kesalahan. Menceritakan tentang sebuah keluarga kecil yang mendambakan sebuah kehamilan, namun semua itu belum bisa mereka dapatkan secara alamiah dan memutuskan untuk memasuki teknologi reproduksi. Tidak sedikit fenomena di dalam film ini juga mungkin terjadi di dunia nyata. Ada beberapa hal mengejutkan yang nantinya bakal kalian temui, so simak videonya sampai habis ya. Film berawal dengan diperlihatkannya seorang wanita yang berjalan tertati-tati dalam keadaan berdarah-darah, juga terdapat sirene mobil polisi dan ambulans. Lalu scene pun beralih kepada beberapa bulan sebelumnya. Pada malam itu seorang wanita sedang melakukan tes kehamilan dan dia lagi dan lagi dikecewakan dengan hasilnya. Pasangan ini sudah menikah 2 tahun namun belum dikaruniai seorang anak. Suaminya berusaha untuk menguatkan istrinya dan menyarankan bagaimana kalau mereka memulai untuk memasuki tahapan teknologi reproduksi yang lebih canggih. Oh ya, wanita ini bernama Lucy, sedangkan suaminya bernama Adrian. Lucy awalnya menolak karena dia menginginkan kehamilan secara alami, namun suaminya memberikan arahan kalau yang akan mereka lakukan itu bukanlah sebuah kesalahan. Yang perlu mereka lakukan adalah menemui dokter ahli kandungan dan juga melakukan konsultasi, setidaknya untuk mengecek keadaan mereka apakah mereka bisa memiliki anak. Lucy pun akhirnya menyetujui dan mereka berdua pun pergi ke sebuah fasilitas kesehatan tersebut, yang mana pimpinan utamanya adalah Dr. Hindle, yaitu profesor alias guru dari Adrian ini. Nah, Adrian juga merupakan seorang dokter, dia adalah dokter ahli bedah. Dan wanita ini, dia adalah kepala perawat, dia bernama Dawn. Lucy nantinya juga bakal ditemani oleh seorang perawat lainnya yang bernama Rita. Lalu setelahnya Lucy mengisi data-datanya secara online. Scene berikutnya kita diperlihatkan beberapa tes yang dilakukan oleh perawat-perawat di sana untuk memastikan bagaimana keadaannya Lucy. Inilah dia Dr. John Hindle yang merupakan pimpinan di perusahaan ini. Dia merupakan seorang dokter yang ahli dalam fertilitas alias pembuahan. Beliau dulunya juga adalah guru dari Adrian ini. Di momen ini mereka pun melakukan konsultasi langsung dengan Dr. John Hindle tentang bagaimana mereka berdua sudah berusaha untuk menjaga kesehatan dan melakukan hal berbagai macam, namun mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Dr. John meyakinkan mereka kalau dia bakal membantu pasangan ini. Lucy nantinya bakal diberikan obat dan dia juga tidak boleh stres. Dr. Hindle juga mengatakan kalau selama ini banyak sekali wanita yang mengalami kesulitan untuk kehamilan. Mereka yang datang ke sini pada akhirnya mampu memiliki seorang anak. Mereka memiliki 2 metode, yaitu IUI dan IVF. IUI sendiri itu dikenal sebagai intrauterine insemination, yaitu metode langsung menaruh sperma seorang pria ke dalam rahim wanita. Sedangkan IVF atau in vitro fertilization merupakan proses pembuahan yang dilakukan dengan mengekstraksi telur dan menggabungkannya dengan sel sperma di sebuah wadah di laboratorium, lalu setelahnya embrionya nanti bakal dipindahkan ke dalam rahim. Setelah berkonsultasi, mereka pun lalu berpamitan. Lucy kerap kali melihat postingan bayi dan dia sepertinya tidak sabar untuk mendapatkan sebuah kehamilan. Lucy bekerja di sebuah perusahaan periklanan dan dia bertanggung jawab dalam bidang periklanan online. Dan dia baru saja dipromosikan untuk mengelola sebuah akun iklan secara online. Informasi itu dia dapatkan dari atasannya dan ia sangat bahagia dengan pencapaian yang dia dapatkan pada saat itu. Beberapa waktu berikutnya, Lucy bersama suaminya pun pergi kembali ke fasilitas untuk melakukan pembuahan secara langsung. Kita bukan membahas masalah yang vulgar ya, ini juga merupakan informasi bagi kita. Biasanya yang laki-lakinya nantinya bakal diberikan sebuah ruangan agar dia bisa mengeluarkan sel spermanya yang nantinya bakal digunakan untuk melakukan inseminasi. Istrinya mungkin tidak bisa mendampingi sang suami karena sang istri juga sedang dipersiapkan. Proses inseminasi pun akan dilalui oleh Lucy, dia didampingi oleh suaminya. Setelahnya perawat Rita datang membawa sel sperma miliknya Adrian.
Proses pun dilakukan dan kita bisa melihat di film ini bagaimana akting dari tokoh utama kita. Lucy mampu memperlihatkan seolah-olah dia benar-benar sedang menjalani proses tersebut. Hari-hari berikutnya dia jalani seperti biasa dalam bekerja, lalu tiba-tiba dia merasakan keanehan dalam perutnya. Dia pun lalu mual-mual. Mereka pun lalu kembali berkonsultasi dengan Dr. John. Setelah melakukan beberapa tes, Dr. John pun memberitahukan kepada mereka kalau Lucy 100% hamil. Itu merupakan berita yang sangat membahagiakan bagi kedua pasangan ini. Malamnya pun tiba, mereka sudah tidak sabar, lalu mereka pun mulai merangkai nama yang akan mereka berikan kepada calon bayi mereka nanti. Jika mereka mendapati bayi mereka adalah perempuan, Lucy ingin anaknya diberi nama Wendy. Sedangkan jika anak mereka laki-laki, Adrian ingin anaknya diberi nama Adrian juga, alias Adrian Junior. Beberapa bulan berikutnya, ketika kita bisa melihat di perutnya Lucy itu agak sudah mulai terlihat, Lucy pun mulai mengatakan kepada bosnya tentang keadaannya sekarang ini kalau dia dalam keadaan hamil. Dan bosnya pun mengetahui berita tersebut. Dia tahu kalau Lucy dan suaminya sudah lama mendambakan sebuah kehamilan dan memiliki anak. Dia pun memberikan ucapan selamat. Begitupun dengan rekan-rekannya Lucy yang lain. Momen berikutnya, Lucy bersama Adrian pun melakukan pengecekan keadaan rahimnya Lucy. Diperkirakan pada saat ini Lucy sedang hamil 4-5 bulan karena mereka sudah mengetahui jenis kelamin bayi yang dikandung oleh Lucy. Dapat satu kantong bayi, yang ternyata ada satu kantong lagi yang berarti bayi yang sedang dikandung oleh Lucy itu adalah kembar. Dan juga diketahui itu adalah kembar laki-laki. Mereka semuanya terlihat bahagia, lalu tiba-tiba Dr. John pun mengatakan ternyata ada anak ketiga, alias bayinya Lucy kembar 3. Namun yang ketiga itu berjenis kelamin perempuan. Antara senang, sedih, dan takut, Lucy mendapati keraguan di dalam dirinya apakah dia benar-benar bisa menghandle kehamilan 3 bayi kembar. Karena sepertinya pada kenyataannya memiliki satu bayi saja itu adalah sangat repot, apalagi harus mengurus 2-3 bayi secara bersamaan. Dr. John pun lalu menjelaskan dalam keadaan Lucy saat sekarang ini, maka harus dilakukan reduksi selektif. Karena Lucy mengalami riwayat sulit hamil, yang jika kalau dia mengandung bayi kembar nantinya bakal menyebabkan bayi prematur atau bisa juga menyebabkan keguguran. Reduksi sendiri di sini dimaksudkan yaitu proses aborsi, mengorbankan salah satu bayi demi menyelamatkan bayi yang lainnya. Dalam kasus ini mereka harus memutuskan apakah akan menyelamatkan bayi perempuan atau menyelamatkan bayi kembar. Dr. John menyarankan kalau mereka sebaiknya lebih memilih untuk menyelamatkan bayi kembar laki-laki tersebut. Lucy yang terlihat gugup sepertinya dia belum bisa memberikan keputusan pada saat itu juga, dia membutuhkan waktu. Sebagai seorang perawat yang penyayang, Dawn pun lalu memberikan affection agar Lucy tidak kepikiran dan merasa stres. Namun Lucy tetap saja merasa stres dan kebingungan manakah bayi yang nantinya bakal dia pertahankan. Di dalam review film ini sendiri terdapat perdebatan tentang bagaimana laki-laki merasa lebih mendominasi ketika Lucy mengatakan dia dalam keadaan hamil, malah suaminya juga ikut mengatakan kita hamil. Ya maksudnya dia merasa kalau dia memiliki andil tentang kehamilan istrinya. Tentu saja itu tidak ada salahnya. Adrian juga mengusulkan kalau sebaiknya mereka mempertahankan kehamilan bayi kembar karena bayi kembar itu berarti ada 2 dan dia nantinya tidak akan sendirian. Pertimbangan lainnya yaitu ketika Lucy mungkin tidak lagi ada kemungkinan untuk hamil. Jadi kalau diselamatkan bayi perempuan saja, maka bayi perempuan itu nantinya tidak akan memiliki saudara. Malam itu terlihat Adrian secara diam-diam membuka laptopnya, dan lalu pada keesokan paginya dia pun kembali kepada istrinya dan meminta maaf tentang kejadian semalam. Namun Lucy dibuat senang hatinya kembali karena akhirnya suaminya ini menyetujui kalau mereka akan lebih memilih bayi perempuan yang sudah mereka namai Wendy. Adrian lalu memberitahukan kepada istrinya kalau dia dijadikan sebagai utusan yang akan mengucapkan sepatah dua patah kata sambutan kepada sebuah acara yang nantinya di dalam acara tersebut terdapat penghargaan yang akan diberikan kepada Dr. John Hindle. Lucy pun lalu menemui sebuah pertemuan antar ibu yang juga sama-sama hamil dan salah satunya nantinya bakal menjadi teman dekatnya. Wanita ini bernama Corgan. Mereka juga bercerita tentang bagaimana proses mereka mendapatkan kehamilan yang butuh waktu lama, juga tentang momen ketika ibu hamil mengalami kelupaan atau juga disebut dengan momnesia. Lucy juga menceritakan tentang proses dia mendapatkan kehamilannya ini dengan berkonsultasi dan melakukan inseminasi di Hindle's Women's Center. Scene selanjutnya kita melihat Lucy yang sedang melihat sebuah majalah yang di covernya terdapat Dr. John. Di sudut kanan bawah terdapat foto seorang midwife atau kita juga mengenal sebagai seorang perawat. Dia bernama Grace.
Lucy sepertinya dibuat tertarik untuk juga berkonsultasi dengan bidan tersebut. Lalu lamunannya pun dibuyarkan oleh panggilan suaminya, yang mana sekarang Dr. John juga sudah siap. Mereka semuanya sudah siap di ruang bedah untuk melakukan proses reduksi di janin di dalam perutnya Lucy. Jadi bedanya reduksi dengan aborsi. Aborsi sendiri itu berarti menggugurkan kandungan dengan mengeluarkan dan membersihkan rahim. Sedangkan reduksi ini hanya mematikan janin yang tidak ingin dibuat menjadi lebih besar. Maksudnya janin tersebut mungkin akan dibiarkan di dalam rahim dan akan diekstraksi setelah melahirkan janin yang hidup. Proses pun berlangsung dan beberapa waktu kemudian Lucy pun pingsan, namun dia mendengar samar-samar pembicaraan yang terjadi antara Dr. John dan suaminya. Di dalam mimpinya, Lucy melihat sosok putrinya yang sudah mulai besar, namun ketika dia menyapa putrinya untuk dibawa pulang, dia melihat sosok putrinya yang tiba-tiba berubah menjadi seperti ini. Dia kaget lalu terbangun, tiba-tiba datanglah suaminya bersama Dr. John. Dan dia juga diminta untuk tidak memberitahukan siapa-siapa di luar sana tentang apa yang terjadi. Ya maksudnya mereka tidak ingin adanya desas-desus dari mereka yang berada di luar sana, apalagi dari mereka yang tidak begitu mengetahui tentang dunia kedokteran. Dr. John mengatakan kalau janin si bayi kembar sudah direduksi alias dia tetap menempel di dalam rahim, sedangkan janinnya bayi perempuan yaitu Wendy masih dalam keadaan baik-baik saja. Setelah memberikan beberapa nasihat kepada mereka, Adrian dan Lucy pun merasa bahagia setelah melewati prosedur ini. Sesampainya di rumah pada malam harinya, Lucy melihat bentuk tubuhnya, dia pun mengagumi kehamilannya saat ini. Namun dia dikejutkan tiba-tiba dengan melihat tetesan darah yang keluar dari rahimnya. Kekhawatiran mereka mengharuskan mereka untuk kembali berkonsultasi dengan Dr. John. Tetapi Dr. John menyatakan semua yang dialami oleh Lucy itu semuanya adalah hal yang wajar dan tidak perlu dikhawatirkan. Dokter juga memberikan nasihat kalau sebaiknya Lucy tidak mencari informasi di internet karena kebanyakan informasi di internet itu malah membuat pasiennya merasa khawatir. Tapi entah mengapa Lucy tetap kepikiran untuk ingin berkonsultasi dengan bidan yang bernama Grace ini. Dia ingin mendapatkan sudut pandang perspektif dari bidan yang merupakan seorang wanita. Sementara itu dalam bidang karirnya, Lucy malah semakin menanjak. Dia semakin sukses dalam pengiklanan di perusahaannya. Dia bahkan juga menang tender untuk memenangkan kerjasama dengan orang-orang hebat. Kita berpindah kepada scene pada malam harinya di mana Lucy dan Adrian akan menghadiri sebuah acara penghargaan. Namun ketika mereka sedang bersiap-siap, mereka tidak sengaja mendengar bunyi-bunyian dari dalam sana dan Adrian pun memutuskan untuk memeriksa kembali ke dalam. Di scene ini kita dibuat sedikit deg-degan kalau kalian nonton film yang aslinya karena Adrian pergi ke dalam sana dalam waktu yang cukup lama. Namun dia kembali dengan mengatakan tidak ada apa-apa di dalam sana, padahal dia tidak menghidupkan lampu sama sekali. Sampailah mereka tiba di acara pertemuan pemberian penghargaan kepada Dr. John, di mana di sini ada Adrian yang sedang mengungkapkan dan menyampaikan sepatah dua patah kata ucapan terima kasih sebagai perwakilan pasien yang sudah berhasil dalam proses kehamilan yang ditangani oleh Dr. John. Dr. John juga menyampaikan rasa terima kasihnya, menyampaikan pidatonya dan mengatakan kalau dia merasa bangga dan turut bahagia dengan membantu terjadinya kehamilan pada para wanita. Keesokan harinya, Adrian membuka brankaisnya, yang mana di dalam sana dia menyimpan sebuah kado yang bakal dia serahkan kepada istrinya. Lucy kembali memutar video dari bidan Grace, di mana di sana terdapat bidan Grace yang sedang menerangkan sesuatu seperti dari hati wanita kepada wanita. Tentang bagaimana wanita pada zaman sekarang ini sudah tidak lagi memiliki kontrol terhadap tubuhnya. Semua yang dialami oleh wanita membuat dirinya menjadi makhluk terkuat. Entah mengapa sampai di dunia modern yang kita lihat sampai saat sekarang ini, kita lebih banyak melihat dokter spesialis kandungan itu kebanyakan adalah dokter lelaki. Bahkan bidang ilmu ginekologi sekalipun juga berdiri di atas bahu para pria. Mengapa di zaman dahulu para wanita bisa saja melahirkan secara normal hanya dibantu oleh bidan biasa? Mengapa zaman sekarang para wanita bahkan kehilangan kepercayaannya untuk bisa mengandalkan kekuatannya sendiri? Seolah-olah membiarkan dunia kedokteran modern merampas hak wanita untuk bisa melahirkan secara normal. Semakin Lucy terhanyut dengan video tersebut, seolah-olah dia juga sudah bertemu dengan bidan Grace. Dia tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan suaminya yang menyuruh Lucy untuk segera berhenti melihat video tersebut dan kembali beristirahat. Keesokan harinya di kantor, Lucy pun didatangi oleh perawat Dawn. Dia malah sengaja datang ke sini untuk sekedar meminta majalah yang di covernya terdapat gambar Dr. John yang dulu majalah itu sempat dipinjam oleh Lucy.
Padahal Lucy tidak bermaksud mengambil majalah itu, dia hanya meminjamnya saja. Dia pun mengatakan kalau dia sendirilah yang bakal mengembalikan majalah itu. Dia merasa tidak enak dengan perlakuan yang dia dapatkan. Beberapa waktu berikutnya, Lucy ditemani oleh suaminya. Mereka pun melakukan pengecekan kandungan dan kandungannya dalam keadaan baik-baik saja. Lalu setelahnya Lucy meminta maaf karena dia terlambat mengembalikan majalah tersebut. Dr. John pun begitu sebaliknya, dia meminta maaf karena Dawn, perawat kepercayaannya, sudah bertingkah seperti itu. Mungkin semua itu dilakukan Dawn karena dia sudah bekerja lama bersama Dr. John. Semakin lama Lucy merasa tidak enak dengan kedekatan suaminya dan dokter ini. Dia juga tidak suka dengan sikap dari perawat Dawn. Pada kesempatan keesokan harinya, Lucy dipanggil oleh bosnya dan sepertinya dia mendapatkan kabar buruk. Lucy memang masih bekerja di perusahaan itu, namun sepertinya tanggung jawab Lucy terhadap proyek yang tadinya sudah dia menangkan mungkin tidak lagi akan ditangani oleh dirinya. Lucy merasa kecewa karena sebenarnya ide-idenya dan seluruh karyanya yang sudah dia tuangkan pada proyek itu. Lalu dia pun pergi dan ingin menemui suaminya. Dia juga membawa makan siang. Sebenarnya suaminya sangat senang dengan kedatangan istrinya, namun sebenarnya tadi Lucy sudah datang loh membawa makanan. Itu membuat Lucy terkejut apakah benar-benar dia mengalami momnesia alias kelupaan pada seorang ibu hamil. Dia kembali berkonsultasi dan mengetahui kalau hal itu sebenarnya adalah hal yang lumrah. Mulai dari detik ini, Lucy tidak boleh stres dan dia tetap harus bahagia. Untuk menghilangkan stresnya, keesokan harinya Lucy pun pergi menemui bidan Grace, di mana dia ingin mendapatkan perspektif seorang wanita sebagai seorang bidan. Lucy sudah kehilangan ibunya, dan pada kehamilannya sekarang ini, di mana dia mengandung bayi perempuan, dia berharap bayi itu bisa menemani hari-harinya. Scene selanjutnya, kita diperlihatkan di mana Adrian sedang berada di sebuah lobi hotel. Dia ditemui oleh perawat Rita yang mengatakan kalau Adrian harus memasuki kamar bernomor 1992. Ternyata di kamar tersebut sudah ada Lucy yang berada di lemari mengintip dari dalam, dan di luar sana ada Adrian yang mana setelahnya disusul oleh Dr. John. Scene yang terjadi di antara Adrian dan Dr. John ini benar-benar sangat mengejutkan bagi Lucy. Enggak tahunya ternyata itu semua hanyalah mimpi buruk yang dialami oleh Lucy. Lucy pun lalu pergi ke kamar mandi, lalu dia tiba-tiba melihat brankas milik suaminya dan dia pun penasaran untuk membukanya. Awalnya dia memasukkan kode yang salah, lalu tiba-tiba dia teringat dengan mimpinya, yaitu kode nomor kamar 1992. Walhasil, dia menekan kode tersebut, ternyata brankas itu pun berhasil dibuka. Lucy malah menemukan sebuah berkas file-file di dalam brankas itu, di mana Lucy dan bayi yang berada di dalam kandungannya merupakan subjek percobaan. Sepertinya itu adalah proyek dari perusahaannya Dr. John. Bahkan di dalam file tersebut terdapat foto-foto kemana saja Lucy pergi, dan itu membuat Lucy terkejut, membuat dirinya kehilangan kepercayaan kepada suaminya. Dan keesokan harinya dia pun menemui sahabatnya. Corgan pun menawarkan bagaimana kalau seandainya dia membawa berkas tersebut dan diserahkan kepada suaminya. Ya, suaminya Corgan ini merupakan seorang pengacara, dan melihat sudut pandang dari segi hukum, apa yang bisa dipertahankan oleh Lucy. Kita memang sering dibuat bingung dengan scene-scene di film ini tentang apa yang dialami oleh Lucy. Apakah benar-benar semuanya terjadi pada dirinya atau dia hanya berhalusinasi saja? Seperti yang bisa kalian lihat pada saat sekarang ini, seolah-olah dia sedang ditenggelamkan oleh seseorang. Suaminya lalu menyuapkan obat yang sudah diberikan oleh Dr. John. Lalu ketika suaminya pergi, Lucy pun memuntahkan obat tersebut. Keesokan paginya, Lucy pun mengatakan kepada suaminya kalau dia memutuskan untuk berhenti bekerja dan dia juga ingin menemui bidan Grace dan berencana untuk melakukan proses kelahiran bersama bidan tersebut. Masalah pun mereka lupakan, lalu Lucy pun mengadakan baby shower di mana dia bertemu dengan teman-temannya dan menerima hadiah-hadiah menjelang kelahiran. Lucy pun terkejut dari mana Corgan mengetahui nama aslinya itu adalah Lucia, padahal selama ini dia memperkenalkan diri sebagai seorang Lucy. Lucy lalu pergi ke kamar mandi, dia pun melihat obat yang diberikan oleh Dr. John, di dalamnya terdapat nama Corgan. Tidak bisa dipastikan apakah nama yang tertera di sana itu adalah nama Corgan sebagai seorang apoteker yang bekerja sama dengan perusahaannya Dr. John atau bagaimana, menunjukkan kalau Corgan mengetahui tentang apa yang terjadi pada Lucy. Corgan yang merasa khawatir pergi menemui Lucy, dan Lucy pun marah-marah mengetahui kalau Corgan sudah membocorkan semuanya kepada Dr. John juga kepada suaminya.
Corgan tetap bersikeras mengatakan kalau yang dialami Lucy itu hanyalah halusinasi karena Lucy dalam keadaan stres. Stres yang dia alami membuat dia merasakan kontraksi. Dia bersama suami segera menemui bidan Grace dan melahirkan di sana, dan ternyata bayi yang dilahirkan oleh Lucy adalah bayi laki-laki. Lucy pun mengalami kontraksi hebat dan pendarahan yang mana dia harus segera dibawa ke IGD. Lucy bukannya dibawa ke UGD rumah sakit terdekat, melainkan dia dibawa kembali menemui Dr. John. Dr. John dan para perawat handalnya lah yang membantu Lucy dalam proses melahirkan. Bayi kedua pun berhasil diselamatkan, sementara yang kalian lihat di layar ini itu adalah Wendy, bayi yang ternyata direduksi di scene awal. Dialah bayi yang gagal berkembang yang masih menempel di rahimnya Lucy dan diekstraksi ketika Lucy melahirkan. Lucy masih dibuat bingung dan tidak percaya dengan apa yang terjadi dan dia alami. Lucy sebenarnya bukan tidak menyayangi anak-anaknya, namun dia merasa ditipu mengapa dia tidak diberitahu selama ini, padahal dia sudah sangat berharap dengan lahirnya anak perempuan yang sudah dinamai Wendy. Dia pun menceritakan semuanya kepada bidan Grace dan dia pun malah dikejutkan dengan keadaan di sekitar sana. Bidan Grace benar-benar berbeda, malah juga tempat bidan Grace bekerja terlihat lebih modern. Ternyata selama ini bidan Grace tidaklah seperti bidan tradisional yang dilihat oleh Lucy. Lucy semakin bingung bahkan dengan dirinya sendiri, apakah dirinya saja yang mengalami halusinasi. Lucy memutuskan untuk kembali ke fasilitas Hindles Women's Center. Lucy yang mengungkapkan semuanya di depan sana dan membuat Dawn merasa takut kalau seandainya para pengunjung dan pasien lain mendengar ucapannya Lucy. Lucy disuruh untuk memasuki sebuah ruangan dan di sana perawat Dawn ingin Lucy untuk segera pulang menemui anak dan suaminya. Dawn juga menyuruh rekannya untuk membawa sebuah berkas di mana di dalam berkas tersebut terdapat bukti kerjasama antara Adrian dan Dr. John. Lucy yang tidak terima dengan apa yang dialami, dia pun pergi ke ruangan khusus milik dari Dr. John, di mana di sana dia melihat plasenta dan bayinya yang masih berada di dalam kantong plastik. Dr. John juga memasuki ruangan tersebut dan Lucy marah mengatakan kalau dia hanya menginginkan bayi perempuan yaitu Wendy. Dr. John malah mengatakan kebanyakan orang tak mengerti apa yang terbaik untuk mereka, yaitu berarti maksudnya Dr. John tahu yang terbaik. Dia meyakini kalau dialah yang menciptakan para bayi. Dia memperlihatkan bibit-bibit unggul yang dia miliki, yang mana di dalam kulkas tersebut terdapat sperma-sperma terbaik unggulan yang sudah dikumpulkan, yang juga terdapat sperma milik dari Dr. John. Yang ternyata pada proses inseminasi ketika membuat Lucy hamil, itu adalah menggunakan sel sperma milik Dr. John sendiri. Melihat reaksi Lucy, Dr. John lalu mengambil suntik untuk memberikan suntikan penenang kepada Lucy, namun telat Lucy malah memberikan penyerangan. Scene yang bisa kalian lihat saat sekarang ini adalah Lucy yang sudah pulang dalam keadaan berdarah-darah, dan dalam ingatannya dia teringat kejadian yang sudah terjadi sebelumnya ketika dia menyerang Dr. John, juga saat terjadinya baku hantam antara dia dengan perawat Dawn. Lucy berhasil menyuntikkan suntik penenang itu kepada perawat Dawn, lalu dia pun menyerang habis-habisan Dr. John. Tak lupa sebelum pergi, Lucy menghancurkan seluruh sperma yang sudah dikumpulkan di perusahaan tersebut. Dia membawa plasenta dan janin yang berada di dalam kantong tersebut dan keluar dalam keadaan berdarah-darah, menyuruh seluruh pasien yang berada di ruang tunggu untuk mencari dokter yang lain. Dia kembali ke rumah dan melihat bayi-bayinya dalam keadaan menangis. Dia pun menggendong bayinya keduanya dan menaruhnya mendekati jendela. Dan sepertinya dia ingin melempar bayinya melewati jendela tersebut. Ternyata dia hanya membuat bayi itu melayang. Dan ternyata memang bayinya masih dalam keadaan baik-baik saja. Itu semuanya berada di dalam pikirannya Lucy. Lucy sebenarnya tidak membenci anak-anak tersebut. Dia hanya merasa kecewa dengan dirinya yang sudah dibohongi oleh semua orang di sekitarnya. Kalian yang mengetahui tentang istilah baby blues, tidak sanggupannya dalam mengasuh bayi itu secara bersamaan, dia pun lalu memberikan bayi itu kepada suaminya yang menginginkan mempertahankan anak laki-laki kembar. Dia berteriak menyuruh suaminya untuk pergi, dan dia pun membawa janin bayi perempuan yang tidak berkembang tadi. Di scene ini Lucy menyusui bayinya yang masih terlihat seperti janin yang sangat kecil, namun dia bisa melihat janin tersebut membuka mulutnya dan menyusu kepada Lucy, dan dia pun menangis terharu. Sebenarnya scene di akhir itu hanyalah halusinasinya Lucy, karena tidak mungkin bayi sekecil itu bisa bertahan hidup. Sebenarnya di film ini memberikan kita sedikit gambaran sesuatu yang terjadi di luar sana benar-benar terjadi demikian.
Mungkin memang kalau di Indonesia kita belum lumrah dengan istilah bank sperma, tetapi kalau di luar sana mereka udah biasa mengambil sperma dengan genetik yang superior untuk diberikan kepada para wanita yang menginginkan kehamilan. Ya memang sebenarnya di dalam agama apapun sebenarnya itu tidak dibenarkan. Karena tidak boleh terjadinya penyatuan antara sel telur dan sel sperma dari dua orang yang bukanlah suami istri, yang mana itu berarti adalah juga zina. Lucy juga tidak bisa kita persalahkan karena dia merupakan seorang ibu hamil dan wajar saja ketika dia marah dan kecewa ketika mengetahui dia mengandung benih yang bukan berasal dari suaminya. Dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video ini dan channel Cici Tales, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya karena video selanjutnya tentunya bakalan selalu menarik untuk kalian tonton. Sampai jumpa di video alur cerita berikutnya. Bye-bye!